Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Immortality Season 2 episode 7 yang tayang hari Sabtu ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 12 Agustus 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Immortality Season 2 episode 7 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 6 sebelumnya, kita diperlihatkan perang mulut antara Pang Han dan Yuan Jiangkong terkait kematian seniormu. 只有你安然无恙的回来，可有资格讨要这个说法？ Yang mana menurut Pang Han, hal itu disebabkan oleh sifat pengecut Yuan Jiangkong yang membeling iblis kabur. Padahal jika mereka bersatu, kemungkinan sekte iblis yang menghadang mereka waktu itu dapat dibantai. Tetapi di sini, Yuan Jiangkong si anjing yang takut reputasi cupunya terungkap pun membantah semua perkataan Pang Han. Yang bahkan sarkasan dari Pang Han ini membuatnya segera naik pitam dengan tak segan-segan menyerang mantan budak itu. Namun secara asu, niat perbakuan taman itu pun segera dihentikan tetua Tianxing yang menjunjung tinggi peraturan sekte dengan pada akhirnya membubarkan mereka. Dan setelah kepergian Yuan Jiangkong DKK, Yan pun memperkirakan kepada Pang Han, kemungkinan permasalahan yang dialaminya ini dipastikan akan terus berlanjut di kemudian hari. Tetapi di sini, Pang Han tidak terlalu ambil pusing dengan hal ini, sebab ia tidak takut sedikit pun dengan kekuatan Yuan Jiangkong, walaupun senior cupu itu ada 2 orang. Sementara itu, Hua Tiandu si cepu pun melaporkan kepada tetua Tianxing mengenai permasalahan di Gurun Hanhai terkait buntungnya tangan Jin Si Tai dan si Longji diakibatkan ulah Pang Han dan juga Jenderal Iblis Tian King besti dari Pang Qingsu. Menyebabkannya pun meminta tetua Tianxing untuk memberikan keadilan kepada keduanya dengan menegakkan hukum peraturan sekte dan memberikan efek jera kepada Pang Han. Hal ini pun lantas disetujui tetua Tianxing sebab ia merasa peraturan sekte harus ditegakkan, mengingat seorang murid sejati tidak boleh sedikit pun ditindas oleh seorang murid luar. Menyebabkannya pun segera memberitakan Hua Tiandu untuk mengurus semua permasalahan ini dengan menghukum Pang Han dikurung di penjara dewa dan memberikan pukulan petir dewa padanya. Sontak saja, perintah dari tetua Tianxing pun disetujui dengan girang oleh Hua Tiandu, dengan pada akhirnya si cepu itu pun memutuskan pamit undur diri. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hua Tiandu memutuskan pamit undur diri, setelah melaporkan semua permasalahan di Gurun Hanhai kepada tetua Tianxing, yang mengakibatkan Pang Han pun pada akhirnya dijatuhi hukuman berat kepada tetua sekte agung itu. Ini kita akan beralih ke TKP Pang Han berada. Yang mana keesokan paginya, hari di mana kualifikasi untuk menjadi murid dalam pun dimulai. Saat Pang Han bergegas menuju kuil Tiankong guna mengikuti ujian medan perang siluman dewa. Dan setelah sampai di depan gerbang kuil Tiankong, Pang Han pun segera disambut 4 penatua yang siap siaga berdiri di depan pintu gerbang dengan memintanya untuk menyerahkan kartu giok sebagai tanda bukti dirinya mengikuti ujian. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Han tidak berani mengabaikan perintah keempat penatua ini dan dengan cepat menyerahkan kartu gioknya sebagai identitasnya mengikuti ujian ini. Menyebabkan salah seorang penatua pun yang melihatnya segera mengambil kartu gioknya dengan mengamatinya sejenak sebelum pada akhirnya ia pun mengangkat kartu giok itu. Saat itu segera berubah menjadi aura brutal yang menembaki pintu batu kuno kuil Tiankong. Dan setelah pintu batu kuno itu terbuka, suasana hampa pun segera bertiup di wajah Pang Han saat ia bisa melihat di depannya saat ini terpancar ruang hampa yang sama sekali tidak bisa dilihatnya mengenai apakah gerangan isi di dalamnya. Namun baru saja keheranan ini terpancar di wajah Pang Han melihat ketidakjelasan di dalam ruang hampa di depannya ini. Salah seorang penatua pun segera menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruang hampa ini sembari mengingatkannya mengenai tempat ini yang merupakan tempat diadakannya ujian medan perang siluman dewa, yang mana dalam
ujian ini, Pang Han pun diberikan waktu selama 10 hari 10 malam untuk menantang tangan iblis dan mengasah kemampuan roh di dalam tubuhnya untuk menjadi seorang murid dalam. Tetapi jika dirinya tidak bisa menahan ujian ini, keempat penatua pun mulai menakut-nakuti Pang Han mengenai dirinya yang akan mokat jika tidak tahan menghadapi ujian brutal ini, menyebabkan mereka pun menghimbau Pang Han untuk mengundurkan dirinya saja dari ujian yang dipenuhi tantangan dan bahaya ini. Tetapi di sini, Pang Han tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun dalam ujian medan perang siluman dewa ini. Malah sebaliknya ia menunjukkan kepercayaan dirinya akan dengan mulus berhasil melewati ujian siluman dewa ini. Menyebabkan keempat penatua yang melihatnya pun hanya bisa pasrah. Dengan segera salah satu penatua menyerahkan sebotol ramuan obat kepada Pang Han yang memungkinkannya untuk mempertahankan kekuatan fisiknya selama berada di ujian medan perang siluman dewa. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Pang Han tanpa basa-basi segera mengambil ramuan obat itu sembari menangkupkan tangannya ke arah keempat penatua, diikuti dengan ucapan terima kasih yang dilontarkannya sebelum pada akhirnya ia bergegas melangkah masuk ke pintu batu kuno. Sehingga pada saat yang sama, setelah masuk ke dalam pintu batu kuno, Pang Han pun merasakan dirinya sedang melangkah ke dalam jurang yang gelap. Ia berbalik dan memutar kepalanya dan hampir pusing, diikuti aura di tubuhnya yang berangsur naik turun. Tetapi di sini, Pang Han memilih mengabaikan semua masalah yang dialaminya ini dengan terus berjalan turun di dalam ruang hampa ini sebelum pada akhirnya ia melihat pemandangan amazing di depan matanya. Yang mana di depannya saat ini terpampang dataran besar yang dipenuhi dengan kawah, dengan langit dipenuhi warna hijau dihiasi bintang-bintang. Secara khusus, banyak bola batu besar juga bisa dilihat Pang Han menggantung di langit, yang menyebabkannya pun spontan menebak bahwa dunia ini bukan tempat tinggalnya, melainkan ia menebak bahwa tempat ini merupakan medan perang siluman dewa. Dan setelah mengetahui tempat ini merupakan medan perang siluman dewa, Pang Han pun sontak merasakan dirinya sedang diasingkan dengan terus mengamati tempat ini menggunakan raut wajah pelangak pelongonya. Namun tidak lama, baru saja Pang Han memunculkan sifat membahlulkannya ini. Suara Yan pun tiba-tiba terdengar di dalam hatinya dengan memberitahukannya mengenai tempat ini yang merupakan langit di luar domain, yang mana di dalam tempat ini para murid pun dianjurkan untuk mengikuti peraturan yang ada di tempat ini, tetapi dipastikan akan diasingkan di langit luar sekte, yang menyebabkan mereka tidak akan pernah merasakan dan kembali ke kehidupan kekal. Tempat ini juga merupakan tempatnya sarang iblis berkumpul untuk menghantui semua murid yang mengikuti ujian, terutama iblis luar angkasa yang menjadi momok menakutkan di dalam domain ini. Tetapi hal itu menurut Yan juga menguntungkan Pang Han saat dengan kekuatan tubuh yang dimilikinya saat ini, dipastikan ia bisa saja menghabisi para iblis luar angkasa itu dan mendapatkan harta iblis yang kemungkinan akan menguntungkannya. Dan mendengar info yang diberikan Yan, Pang Han pun tidak terlalu menganggap serius hal itu. Malah sebaliknya ia segera memandangi dengan raut kebingungan di wajahnya ke padang pasir di belakangnya yang saat ini tidak terlihat sebiji pun para murid yang mengikuti ujian. Menyebabkannya pun menanyakan kepada Yan mengenai kemanakah gerangan mereka akan pergi sekarang, mengingat belum adanya sebiji pun murid yang terlihat di tempat ini. Yang hal ini pun lantas membuat Yan memberitahukan Pang Han bahwa sebab ia tidak melihat sebiji pun murid sedari tadi karena setiap murid yang mengikuti ujian medan perang iblis ini akan dikirim ke berbagai tempat berbeda selama ujian agar mereka memunculkan sifat mandiri di diri mereka tanpa mengharapkan secuil pun pahala bantuan jika mereka sewaktu-waktu dihadapkan oleh sebiji iblis selama pertarungan solo mereka. Yang hal ini pun lantas membuat Yan menyarankan Pang Han untuk menjelajahi tempat ini terlebih dahulu dan meraup banyak harta karun surga di dalamnya. Tetapi pada saat yang sama, ketika Yan terus mengingatkan hal-hal ini kepada Pang Han, secara mengejutkan saat ini di kejauhan, tanpa diduga tiba-tiba sesosok wanita glowing melintas dengan kepanikan di raut wajahnya. Setelah kemunculan sesosok wanita glowing ini, Pang Han pun terus mengamatinya dengan seksama tanpa meninggalkan pandangannya sedikit pun terhadap wanita ini. Dan setelah pengamatannya sejenak, Pang Han pun pada akhirnya berhasil mengidentifikasi sosok wanita glowing ini yang ternyata adalah wanita bermulut lemes, yaitu Pang Qingwei. Serta melihat sosok Pang Qingwei, Pang Han pun spontan menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Ini dikarenakan ia dapat melihat penampilan Pang Qingwei saat ini 180 derajat, jauh berbeda dari Qingwei yang dikenalnya. Dengan kali ini wajahnya tampak pucat dan juga rambut yang terurai layaknya gelandangan tanpa memegang sebiji pun senjata, terutama pedang yang dimilikinya. Namun baru saja Pang Han mengamati penampilan Pang Qingwei, suara terseduh-seduh Qingwei yang memintanya untuk diselamatkan dari iblis yang mengejar di belakangnya pun terdengar, diikuti dengan janjinya yang akan bersedia merit dengannya jika Pang Han bersedia menyelamatkannya. Tetapi secara membahlulkan, Pang Han yang melihat permintaan tolong dari Qingwei pun tidak menemukan sebiji pun iblis yang mengejar di belakang wanita lemes itu. Namun baru saja Pang Han merasakan keanehan pada Qingwei
King Wei pun tanpa diduga menunjukkan gelagat anehnya dengan tiba-tiba menunjukkan senyum psikopret di wajahnya. Yang hal ini pun sontak membuat Ian mengingatkan Pang Han untuk berhati-hati sebab apa yang dilihatnya di depannya ini bukanlah Pang King Wei melainkan iblis yang menyamar. Sehingga pada saat yang sama mengetahui King Wei merupakan jelmaan iblis yang menyamar, Pang Han pun tanpa basa-basi segera memunculkan energi yang di sekitar tubuhnya dengan tanpa ampun bergegas memberikan tinju roh ke arah tubuh iblis Pang King Wei jadi-jadian itu, menyebabkan iblis King Wei yang terkena pukulan ini pun segera terhuyung-huyung di udara sebelum pada akhirnya tubuhnya tersungkur di tanah. Namun setelah tersungkur di tanah, iblis King Wei itu tampaknya masih menunjukkan penampilan OP-nya saat ia bangkit dan malah menertawakan kemampuan Pang Han yang menurutnya biasa aja. Dan mendengar sarkasan dari iblis King Wei, Pang Han pun spontan menunjukkan amarah di wajahnya. Dengan segera, tinju keras yang mengandung energi Jiu Jindan segera dilepaskannya ke arah iblis King Wei. Saat itu segera melesat langsung ke arah tubuhnya, yang pada akhirnya menyebabkan ledakan keras pun segera terdengar, dengan iblis King Wei itu pada akhirnya meledak menjadi kehampaan. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Pang Han menghabisi iblis King Wei, tanpa diduga dua pengawal berbaju jirah pun muncul di langit dan memerintahkan Pang Han untuk ikut bersama mereka menemui Hua Tiandu. Dan setelah sampai di TKP Hua Tiandu, Pang Han pun spontan terkejut. Ini karena ia mengetahui bahwa ia akan diadili akibat permasalahannya dengan Jin Si Tai, menyebabkannya pun pada akhirnya akan menerima hukuman berat. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 2 episode 7 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.